미션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahab, bagian dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai hybrid kontrak di kantor BSI Tasikmalaya. Implementasinya seperti apa, ditinjau dari fikih muamalah. Saya di kelompok 3 ini bersama dengan Salma Mulia Anugrah, Levia Risanti, dan Pipin yang akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana implementasi hybrid kontrak yang ada di BSI Kota Tasikmalaya, dalam hal ini dalam transaksi gadai emas, ditinjau dari fikih muamalah. Sejalan dengan hal ini, hari ini kita mengalami berbagai banyak perkembangan. Salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Di luar daripada itu, perkembangan teknologi, perkembangan segala macam yang sekian hari kita rasakan, salah satunya diterapkan dalam transaksi ekonomi, dalam hal ini gadai. Dalam gadai juga kita akan mendapatkan salah satu fasilitas, yakni gadai emas. Dengan hal ini adalah salah satu alternatif bagi masyarakat ketika membutuhkan perputaran ekonomi, membutuhkan uang, dan mereka menyimpan emas sebagai investasi mereka, sebagai dana darurat mereka, tapi dalam sisi lain mereka tidak ingin menjualnya. Nah, mereka bisa menggunakan jasa gadai ini, dalam hal ini gadai emas yang ada di kantor BSI Tasikmalaya. Kantor BSI Tasikmalaya yang berlokasi di Hajat juga membuka layanan ini untuk masyarakat, sehingga transaksi ekonomi pun bisa membantu masyarakat untuk perkembangan dan perputaran ekonominya. Nah, dengan adanya gadai emas ini, harapannya bisa membantu masyarakat, dan konsep dan inovasi yang terbaru dari BSI Syariah ini, adalah dengan diterapkannya hybrid kontrak dalam transaksi gadai emas. Hybrid kontrak ini apa sih? Nah, hybrid kontrak ini adalah dalam satu transaksi terdapat 3 akad yang menaunginya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita laksanakan ketika memang sudah mendapatkan izin, sudah sesuai dengan izin-izin, sudah sesuai dengan hukum-hukum syariah, dalam hal ini Fatwa DSN MUI dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih implementasinya, bagaimana teknisnya, bagaimana alurnya untuk melakukan transaksi hybrid kontrak ini di BSI Syariah, akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya, yakni yang tadi saya katakan, ada Salma, ada Levia, ada Pipin, yang akan membahas bagaimana implementasi hybrid kontrak dalam gadai syariah, ditinjau dari fikih muamalah. Apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, apakah ini sudah sesuai dengan prosedur, dan bagaimana ketika ingin melaksanakan ataupun menggunakan jasa gadai emas dengan akad hybrid kontrak ini, bisa dijelaskan dan teman-teman bisa dengarkan dari penjelasan teman-teman saya yang akan kita lihat di waktu yang akan datang. Demikian, dilanjut kepada teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Mulia Anugrah. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai hybrid kontrak gadai emas di BSI KCP Tasikmalaya. Nah, sebelum itu teman-teman sudah mengetahui sebelumnya ataupun beberapa kali ini nih mengetahui mengenai hybrid kontrak. Nah, hybrid kontrak ini merupakan kata lain dari multi akad. Multi yang artinya banyak dan akad yang artinya perjanjian atau perikatan. Dalam istilah fikih, multi akad ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-uqud al-murakkab, yang artinya penggabungan atau penghimpunan. Jadi nih teman-teman, dapat kita simpulkan arti dari hybrid kontrak ini merupakan penggabungan beberapa akad dalam suatu kegiatan. Nah, bagaimana sih hybrid kontrak gadai emas di BSI KCP Tasikmalaya menggunakan berapa akad dalam gadai emasnya? Dalam gadai emas di BSI KCP Tasikmalaya ini menggunakan 3 akad. Yang pertama, akad rahan, yang kedua akad qard, dan yang ketiga akad ijaroh.
Bagaimana sih akad-akad tersebut digunakan atau diimplementasikan dalam gadai emas? Oke, yang pertama ada akad dahan. Akad dahan ini merupakan akad utama dalam gadai emas karena akad dahan ini akad gadai gitu ya. Jadi yang paling utama dalam gadai emas ini digunakan untuk menahan barang yang digadaikan atas pinjaman. Yang kedua itu ada akad kod. Akad kod ini merupakan akad pinjam meminjam. Jadi pinjaman yang diberikan oleh pihak bank ini harus sesuai dengan nilai emas yang digadaikan atau yang digadaikan oleh nasabah. Jadi tidak ada sama sekali keuntungan yang diterima oleh bank karena semuanya itu sesuai gitu, sesuai nilainya, entah itu dari nilai emasnya ataupun nilai dari pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Nah, dan yang ketiga ini ada akad ijaroh atau akad sewa menyewa. Jadi, dalam akad ini nasabah dan juga pihak bank dapat bekerja sama atas penyimpanan barang yang digadaikan. Mengingat gitu ya teman-teman, yang digadaikan ini tuh merupakan emas gitu. Emas ini tuh jangan disimpan di mana aja. Tetapi harus ada tempat yang sudah disediakan dengan aman seperti itu. Nah, jadi ada 3 akad, kesimpulannya ada 3 akad yang digunakan dalam hybrid kontrak gadai emas di BSI KCP Tasikmalaya. Ini tuh sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 26 tentang rahan gadai emas dan juga Fatwa DSN MUI nomor 25 tentang rahan. Mungkin seperti itu mengenai hybrid kontak gadai emas di BSI KCP Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Pipin. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi hybrid kontrak dalam pandangan fikih muamalah. Seperti yang telah teman-teman saya sebelumnya sampaikan, bahwa hybrid kontrak ini berarti dalam satu transaksi melibatkan beberapa akad. Nah, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, juga sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hybrid kontrak adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Tentunya hal ini diperbolehkan jika di dalam prakteknya tidak menimbulkan riba atau menyerupai riba. Adapun larangan mengenai multi akad, para ulama berpendapat bahwa multi akad yang dilarang itu terbatas dalam 3 kasus saja, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketiga hadis itu berisi 3 larangan. Pertama, larangan penggabungan akad bai' dan salaf. Kedua, larangan akad bai'ataini fi bai'atin. Dan yang ketiga, larangan syafaqataini fi syafaqatin. Kemudian kita masuk ke pembahasan hybrid kontrak dalam gadai. Nah, dalam gadai, prakteknya itu ada 3 akad. Yang pertama akad rahan, yang kedua akad qard, yang ketiga akad ijaroh. Mengapa hal ini dibolehkan? Boleh dilakukan? Jangan salah paham dulu karena dalam gadai ini setiap akadnya objeknya juga berbeda. Yang pertama itu pada qard. Itu objeknya ialah uang yang diutangkan. Kemudian yang kedua ialah akad rahan. Objeknya juga berbeda. Ialah objeknya marhun alias barang yang dijaminkannya. Kemudian yang ketiga ialah akad ijaroh. Dalam akad ijaroh ini objeknya ialah fee atau ujroh, atau lebih jelasnya bisa disebut juga dengan biaya sewa tempat untuk penyimpanan barang yang digadaikan. Jika kita kaitkan dengan gadai emas di bank syariah, tentu dalam prakteknya ada 3 akad juga. Yang pertama akad rahan, tentu objeknya ialah emas. Yang mana emas ini merupakan barang jaminan. Yang selanjutnya ialah akad qard, yaitu berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah. Yang mana ini berupa utang. Dalam hal ini tentu pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali. Karena tadi telah saya jelaskan juga bahwa dalam 3 akad ini tidak boleh ada unsur riba. Sama sekali tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ialah akad ijarohnya.
yaitu objeknya berupa ujroh atau biaya sewa penyimpanan barang, yang mana barang jaminannya ini berupa emas yang dijaminkan oleh nasabah kepada pihak bank. Tentunya akad-akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya, di mana nasabah harus mengetahui, harus ada kejelasan, dan harus diketahui kedua belah pihak. Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari akad rahan, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, dan biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan serta biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad ijaroh, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar biaya ijaroh kepada pihak pegadaian syariah atau biaya ujroh, dan biaya tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Salvia. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana prosedur gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pusat Kota Tasikmalaya. Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas, bisa langsung datang ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pusat Kota Tasikmalaya dengan mengikuti prosedur serta memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Barang yang diperbolehkan dalam gadai emas seperti emas, perhiasan, emas logam, emas kuning maupun koin dinar. Nah, berkas yang harus dipenuhi seperti KTP, NPWP. Nah, NPWP ini diberlakukan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan di atas 50 juta rupiah. Selanjutnya, pembukaan rekening atas nama pribadi. Bagi nasabah yang belum memiliki rekening atas nama pribadi, bisa membuka rekening terlebih dahulu yang diarahkan oleh pihak Pauning, atau bisa membuka rekening online melalui aplikasi BSI Mobile. Syarat ketentuan lainnya yaitu usia minimal 21 tahun dan usia maksimal 25 tahun, serta jangka waktu 4 bulan atau 8 periode. Serta jika terjadi wan prestasi, maka barang gadai emas akan dilelang dengan ketentuan yang berlaku. Dapat diperpanjang jika nasabah tidak sanggup untuk melakukan pelunasan dengan menambah biaya pemeliharaan, serta membayar biaya administrasi termasuk biaya materai dan biaya tutup rekening. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme gadai emas di BSI Kantor Cabang Pusat Kota Tasikmalaya. Pertama-tama nasabah bisa langsung datang ke kantor BSI Cabang Pusat Kota Tasikmalaya untuk melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu dengan membawa barang jaminan yaitu emas. Kemudian akan dilakukannya penaksiran atas jumlah atau harga dari barang jaminan tersebut yang menjadi dasar pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Setelah itu, officer atau supervisor gadai akan mereview barang jaminan tersebut. Kemudian akan diposting atas pembiayaan tersebut melalui aplikasi NOS, dan branch manager akan memutuskan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap input data melalui sistem. Setelah itu, manajer operasional akan melakukan otorisasi atas pembiayaan tersebut. Setelah dilakukannya otorisasi, maka dilakukanlah uji kualitas atas barang jaminan tersebut. Jika proses tersebut telah disetujui dan dilakukan, maka barang jaminan tersebut akan ditempatkan sebagai anggunan. Maka, nasabah akan melakukan pencairan dana atas dilakukannya proses tersebut, dan barang emas tersebut, barang gadai, akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh Bank Syariah itu sendiri. Terima kasih. Oke teman-teman, yang terakhir nih saya akan menjelaskan mengenai wan prestasi atau gagal bayar pada gadai emas di BSI KCP Tasikmalaya. Nah, peristiwa wan prestasi atau gagal bayar ini seringkali terjadi gitu. Entah karena nasabah itu sengaja ataupun karena memang tidak mampu membayar pinjaman dari hasil gadai nasabah. Nah, bagaimana gitu tindakan yang dilakukan oleh BSI KCP Tasikmalaya ini untuk menangani hal tersebut? Ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama, dari pihak bank ini menginformasikan bahwa sebentar lagi jatuh tempo pembayaran atas pinjaman.
Sehingga gitu, para nasabah ini mengetahui dan juga mendorong untuk membayar sesuai dengan nominalnya. Dan yang kedua, jika nasabah tersebut tidak dapat membayar atas pinjaman yang diberikan dari hasil gadai tersebut, maka pihak bank ini melelang barang gadai yang diberikan oleh nasabah, yaitu gadai emas kan ya teman-teman. Jadi dilelang emas tersebut. Nah, hasil lelangan tersebut jika ada kelebihan maka akan diberikan kepada nasabah, dan jika kurang maka nasabah tersebut harus membayar dengan nominal yang telah disesuaikan atau disepakati. Seperti itu. Mungkin ada dua cara gitu ya teman-teman untuk mengatasi wan prestasi atau gagal bayar nasabah kepada gadai emas ini di BSI KCP Tasikmalaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan ataupun penjelasan dari kelompok 3 mengenai hybrid kontrak dalam gadai, tepatnya dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Pusat Kota Tasikmalaya. Untuk simpulannya, Bank Syariah Indonesia Cabang Pusat Kota Tasikmalaya telah mempraktikkan konsep hybrid kontrak dengan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Tentunya juga dengan mematuhi prinsip hukum dan syarat sesuai dengan syariat Islam. Dan juga Bank Syariah Indonesia Cabang Pusat Kota Tasikmalaya dalam praktiknya masih mendapat tantangan seperti pemahaman masyarakat yang terbatas tentang prinsip syariah, tentang prinsip syariah dalam gadai, dan juga kebutuhan edukasi yang lebih luas. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.